Selamat malam Pak, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami yang berjudul Kompresi Citra Spanduk, Poster dan Madi Kampus menggunakan metode LOSI untuk optimasi ukuran file. Saya di sini bernama Wilfred Raymond Zebua, NPM 2308473. Saya Dwiki Zaluku, NPM 230840046. Saya Media Utaurut, NPM 23084009. Saya Gaby Sitorus dengan NPM 2308400081. Saya Trijul Gontivan Cebula 238000676. Sini saya akan menjelaskan latar belakangnya. Yang pertama, citra digital seperti spanduk, poster, dan mailing sering digunakan di kampus. Ukuran file besar memperlambat proses unggah dan distribusi. Yang ketiga, kompresi LOSI dibutuhkan agar ukuran lebih kecil tanpa kehilangan kualitas visual signifikan. Yang keempat, kompresi citra membantu menghemat penyimpanan dan mempercepat loading media digital. Baik, di sini saya akan melanjutkannya, itu di bagian desain. Jadi di sini di desainnya itu Pak, pertama di bagian daftar, di navbar terdapat judul dari sebuah website yaitu Kompresi Citra Digital Metode LOSI. Kemudian di sebelahnya terdapat 3 fitur di sidebarnya, yaitu pertama beranda, kedua upload, dan ketiga hasil. Yang di beranda itu akan berisikan beberapa informasi mengenai website kita ke depannya. Kemudian di upload itu merupakan fitur yang dimana si pengguna akan memasukkan gambar dan akan dikompresi nanti di sidebar upload tersebut. Kemudian di sidebar ketiga itu terdapat fitur hasil yang dimana nanti ketika si pengguna telah mengkompresi gambar, maka hasilnya akan nampak pada halaman sidebar ketiga. Nah, di sini saya akan menjelaskan desainnya. Pertama, desain web itu butuh gambar berkualitas dan ringan. Kemudian gambar besar memperlambat loading halaman. Selanjutnya kompresi LOSI itu menggunakan ekstensi JPG dan WebDB mempercepat akses web. Kualitas visual tetap baik untuk tampilan situs. Kemudian yang terakhir, format disarankan JPG, WebDB, PNG. Nah, di sini terdapat referensi web, yaitu pertama Tiny JPG Image, kemudian Wikipedia JPG, kemudian JPG Compression Standard, yang dimana kita akan melihat web yang akan salah satu referensi kami yaitu Tiny. Nah, ini merupakan salah satu referensi dari web kami, yaitu salah satu web yang mengkompresi sebuah gambar yang dimana konsepnya sama dengan project akhir yang kami buat. Udah lanjut. Selanjutnya implementasi. Yang pertama itu input citra, misalnya gambar spanduk kampus berukuran besar, resolusi 3000 x 2000 pixel, 24 bit sekitar 18 MB. Yang kedua itu ada transformasi DCT. Gambar dipecah menjadi blok-blok 8 x 8 pixel. Yang kedua, setiap blok dikonversi jadi domain pixel ke domain frekuensi. Yang ketiga ada kuantitasi, koefisiensi frekuensi yang tidak terlalu penting atau detail halus dikurangi presisinya. Selanjutnya banyak nilai dari 0, ukuran file berkurang drastis. Yang keempat ada entropy encoding, koefisiensi hasil kuantitasi dikompresi lebih lanjut menggunakan Haven coding atau run RLE. Hasil akhirnya yaitu ukuran file turun dari lebih besar dari 18 MB menjadi 700 KB atau tergantung pengaturan kualitas misalnya 70%. Yang selanjutnya masih cukup baik secara visual untuk media digital dan cetak kampus. Alat yang digunakan yaitu WinJPG atau Photoshoot atau script Python dengan OpenCV. Poin penjelasan web yaitu yang pertama ada aplikasi web ini digunakan untuk mengkompresi gambar menggunakan metode LOSI. Yang kedua dibuat menggunakan Python di sisi server dan HTML, CSS dan JavaScript di sisi klien.
Selanjutnya cocok digunakan untuk mengurangi ukuran file gambar, spanduk, poster, dan mading kampus secara cepat. Oke, di sini saya akan melanjutkannya bagian kelima, hasil dan pembahasan. Contohnya ada suatu citra banner yang ukurannya 3000 kali 2000 pixel atau ukurannya kurang lebih 18 MB setelah dikompresi menjadi kurang lebih 700 KB. Dan selanjutnya rasio kompresi hingga 25 kali lebih kecil, dan kualitas visual tetap baik meski ada sedikit kehilangan detail, dan juga cocok untuk spanduk digital, mading, dan poster kampus. Kompresi mempercepat unggahan dan menghemat ruang penyimpanan. Dan selanjutnya setting kualitas ideal ada 60-80% untuk hasil visual yang lebih seimbang. Oke, selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu kompresi lossy efektif untuk mengurangi ukuran file gambar kampus, dan juga metode DCT dan kuantisasi mampu mempertahankan kualitas visual dan juga ukuran file berkurang drastis, misalnya efisien untuk distribusi dan penyimpanan, dan kualitas terbaik dicapai dengan pengaturan kualitas 60-80%, dan juga sangat bermanfaat untuk media promosi digital dan cetak cepat. Oke. Mana? Itu sebelahnya. Ya, potong aja video lanjut di sini aja. Udah, oke. Sedikit. Berkanti. Nah, di sini teman-teman untuk menjalankan programnya di sini udah kami buat, tinggal menghosting. Di sini untuk pembuatan contohnya kita buat dari localhost saja, dari File Explorer. Di sini sesuai dengan desain kami membuat website kompresi digital metode lossy. Untuk sidebar-nya di sini ada beranda, upload, dan kompresi, dan ada menu untuk melihat hasil kompresi, teman-teman. Langsung saja kita coba. Di sini dimulai dari beranda. Beranda ini sendiri nanti akan menjelaskan apa itu kompresi lossy. Nah, untuk kompresi lossy adalah metode untuk mengurangi ukuran file gambar dengan menghilangkan sebagian data. Tujuannya adalah untuk mempercepat pengiriman dan penyimpanan data di lingkungan kampus. Metode ini sangat berguna untuk sistem informasi, e-learning, dan dokumentasi digital yang lebih efisien. Kita coba di sini langsung jalankan programnya, mulai dari upload. Nah, di sini nanti kita akan ditampilkan halaman antarmuka upload kompresi. Mulai dari pilih filenya, langsung kita pilih. Sini salah satu foto atau poster dari kampus Unika Santo Thomas. Nanti ketika file telah di-upload akan muncul view pada gambar yang akan kita kompresi. Nah, untuk pengompresiannya sendiri di sini teman-teman ada 3 pilihan, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Untuk tinggi sendiri sesuai dengan format DCT, kompresi DCT, dia tidak kehilangan sama sekali ukuran, tetapi meningkatkan ukuran sesuai dengan format DCT. Di sini untuk sedang yaitu pengkompresian dari 60% sampai 80%. Dia nanti akan memproses atau mengurangi sedikit pixel sehingga nanti ukurannya atau resolusinya akan sedikit berkurang. Dan yang opsi terakhir yaitu rendah, dia akan mengurangi dari 30% sampai 50%. Ini nanti dia akan mengkompresi lebih dari setengah ukuran file. Jadi pixelnya akan berkurang lebih drastis. Sesuai dengan contoh tadi, jika 3000 kali 2000 pixel sekitar 18 MB dikompresi ke rendah, maka hasilnya akan dikurangi 30 sampai 50% teman-teman. Kita coba di sini langsung di rendah aja ya. Kita coba langsung kompres. Nah, dia akan loading, memproses belum aktif ya, samping mobil bukan samping anjir. Kayak mana mempost ini? Nah, di sini kita coba langsung langsung mengupload dan mengompresi ke titik terendahnya teman-teman. Di sini kita langsung buat poster dari kampus Unika Santo Thomas. Akan diperlihatkan view-nya. Kita pilih opsi di rendah. Kita pilih kompres sekarang. Nah, dia akan memproses loading gambar tersebut pada saat pengkompresian nih teman-teman.
Nah, di sini nanti untuk hasil kompresinya akan dibawa ke antarmuka sidebar di hasil kompresi. Ini akan diberikan dua gambar, di mana ini gambar asli dan gambar yang terkompresi ya teman-teman. Nah, ini untuk ukuran awal sebesar 17,58 KB. Nah, setelah terkompresi dia akan menjadi ukurannya sebesar 10,58 KB. Nah, untuk step terakhir kita tinggal mendownload gambar tersebut ya teman-teman. Kita langsung download. Nah, dia langsung terdownload teman-teman. Tinggal kita lihat di file explorer kita. Kita langsung buka dari sini. Nah, inilah gambar yang telah dikompresi ya teman-teman. Mungkin agak kabur karena kita buat resolusinya rendah tadi, jadi pengkompresiannya di 30% sampai 50% teman-teman. Demikianlah untuk penjelasan program, kembali kepada moderator. Baik, sekian dari hasil presentasi hasil proyek akhir kami. Kami ucapkan terima kasih. Siapa?